Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Syarifiana Nurul, NIM 17101694, anak Stiki Indonesia, Prodi Komputer Akuntansi Bisnis. Di sini saya akan mengerjakan tugas tata kelola teknologi informasi yang dimana meringkas materi dari pertemuan 3 sampai dengan pertemuan 7 mengenai tata kelola teknologi informasi. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu tata kelola teknologi informasi. Jadi, tata kelola teknologi informasi adalah suatu cabang dari tata kelola perusahaan yang terfokus pada sistem TI atau teknologi informasi serta manajemen kinerja dan resikonya. Dalam tata kelola teknologi informasi itu ada beberapa bagian dan tahap-tahap. Menurut hasil penelitian MIT Sloan School Center for Information System Research atau CISR, terdapat 5 kunci keputusan tata kelola teknologi informasi. Di mana yang pertama itu ada IT Principle, yaitu keputusan TI ini adalah kumpulan dari pernyataan-pernyataan level eksekutif tinggi tentang bagaimana TI dapat digunakan dalam sebuah organisasi. Yang selanjutnya itu adalah IT Architecture Decision, yaitu perorganisasian logika dari data, aplikasi, dan infrastruktur yang dikemas dalam suatu kebijakan, hubungan, dan pemilihan teknologi untuk mendapatkan integrasi dan standarisasi teknis. Selanjutnya itu ada IT infrastruktur, yaitu adalah prasarana dan sarana TI yang menyangkut jaringan komputer yang diharapkan bisa mempercepat proses perhitungan, pengiriman dalam berbagai media informasi seperti data, gambar, video, teks, dan informasi data lainnya. Selanjutnya itu ada Business Application Need, yaitu mengidentifikasikan satu cara atau proses baru dari organisasi sehingga ada nilai yang bermakna dan integritas arsitektur sehingga meyakinkan bahwa aplikasi yang dibangun memang sesuai dengan arsitektur perusahaan yang terintegrasi dan terinovasi. Dan selanjutnya ada IT Investment and Prioritization, yaitu investasi TI sering menjadi bahan yang sulit dimengerti oleh top manajemen. Hal ini ditimbulkan tidak langsung terasa oleh organisasi yang baru. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk membuat keputusan orang-orang atau unsur-unsur yang berada dalam organisasi dapat berperan sesuai kapasitas dan tujuan masing-masing unit bisnisnya. Artinya, sebuah keputusan dapat dibuat oleh suatu atau lebih unsur yang terdapat dalam organisasi sebagai pola keputusan yang menjadi karakteristik organisasi tersebut. Dan di sini menurut MIT Sloan School lagi, yaitu CSII, terdapat 6 pola keputusan tata kelola sebagai berikut. Yang pertama itu ada Business Monarch, IT Monarch, Federal, IT Duopoly, dan Anarch. Bisnis monarch itu adalah tersentralisasi, organisasi skala besar dengan sistem kompleks, unggul dalam kendali sistem tata kelola TI, kemungkinan kegagalan proses penyelenggaraan bisnis mampu diminimalisir. IT monarch itu keputusan bersifat sentralisasi namun di bawah kendali Departemen IT. Habis itu hambatannya Departemen IT hanya memahami permasalahan dalam konteks IT tanpa memahami proses bisnis secara meluas. Mengidentifikasikan bahwa IT masih berada dalam fungsi operasional. Selanjutnya itu feudal, yaitu delegasi keputusan didominasi oleh pelaksana di unit bisnis, tepat digunakan untuk organisasi yang memiliki unit bisnis yang luas, LDAK terintegrasi pada bisnis INL. Yaitu federal adalah keputusan IT LDAK hanya diserahkan pada monarki bisnis, namun juga mengikutsertakan eksklusif IT dari Departemen IT. Dan keunggulannya mampu mengakomodasi ide dan kepenggalan dari seluruh stakeholder dalam korporasi. Kelemahannya itu LDAK efisien dalam proses pembuatan keputusan. Keefekan keputusan tergantung pada suara terbanyak. Untuk IT duopoly, yaitu keputusan pada eksklusif IT dan para pimpinan unit bisnis, tetap diadaptasi oleh organisasi yang memiliki banyak unit bisnis
namun tetap menyinergikan strategi IT dengan Departemen IT. Selanjutnya itu ada Anarich. Keputusan IT sama sekali tidak LDAK dipegang oleh para pengambil keputusan bisnis di level manapun. Keputusan IT dilakukan di masing-masing pengguna sesuai kebutuhan, baik itu individual maupun grup pada unit kerja. Tipe ini sesuai untuk perusahaan kecil penggunanya sekaligus sebagai pengambil keputusan. Oke, di sini ada keaktifan pola keputusan. Menentukan keaktifan pola tata kelola yaitu adalah menurut Weil and Ross adalah goal, strategi dan kinerja, struktur organisasi, pengalaman tata kelola, ukuran dan keragaman organisasi, dan perbedaan industri dan wilayah geografis. Kontingensi pola keputusan itu ada 3 bentuk pengaturan tata kelola TI, yaitu corporate is, division is, line management. Ada 3 bentuk pengaturan tata kelola, yaitu moda tata kelola sentralis, moda tata kelola desentralis, dan moda federal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam praktik implementasi tata kelola teknologi informasi. Yang pertama itu ada struktur tata kelola TI. Struktur tata kelola TI terdiri dari unit-unit dalam organisasi dan peran tanggung jawab untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang berkaitan dengan TI, serta memungkinkan fungsi komunikasi antara manajemen bisnis dan TI. Proses tata kelola teknologi informasi berhubungan dengan proses formalisasi dan institusional dari strategi pembuat keputusan TI atau prosedur monitoring TI untuk menjamin bahwa aktivitas sehari-hari dalam organisasi berjalan secara konsisten dengan kebijakan dan menghasilkan informasi yang akan digunakan dalam proses pengambilan sebuah keputusan. Selanjutnya itu ada mekanisme relasional. Habis itu terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam praktik implementasi tata kelola teknologi informasi adalah mengadopsi pendekatan enterprise yang lebih luas, komitmen top level management, model tata kelola dan pengendalian yang disepakati bersama, rasa percaya dibutuhkan untuk mendapatkan fungsi TI sepenuhnya, sistem pengukuhan yang akan menjamin tujuan selalu dipantau, fokus pada biaya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan IT Governance Assertives Arguments Matrix oleh Weil and Ross Model. Di sini itu Weil and Ross Model 2004 berpendapat bahwa specifying the decision right and accountability framework to enhance desirable behavior in using IT, yaitu dalam hal ini menentukan hak keputusan dan kerangka kerja akuntabilitas untuk mendorong perilaku yang diinginkan dengan menggunakan IT atau information technology. IT governance model itu mempunyai proses struktural mekanisme. IT governance framework itu menuju ke IT governance outcomes, yaitu ada relationship mekanisme. Komponen utama model tata kelola di sini ada 3 komponen dalam kerangka kerja IT governance berdasarkan riset CISR meliputi Weil and Woodman 2002, yaitu what atau domains, keputusan TI, apa yang diambil atau bagaimana TI dipergunakan dalam organisasi. Ada who atau style, are shape steps, siapa yang memiliki otoritas atau bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan-keputusan penting TI atau pemberi masukan keputusan yang benar. How atau mekanisme, bagaimana cara atau mekanisme pengambilan keputusan. Selanjutnya saya akan melanjutkan, yaitu contoh penerapan Weil and Ross model dalam tata kelola teknologi informasi di perguruan tinggi. Di sini pada bagian ini analisa tata kelola teknologi informasi di perguruan tinggi, yaitu ada what, who, how. What itu terdapat IT principle, IT arsitekturnya, untuk IT infrastruktur strateginya, untuk business application dan IT investment.
Who itu pihak yang memiliki hak untuk memberi masukan dan mengambil keputusan dalam tata kelola teknologi informasi dan pihak-pihak yang berwenang dalam mengambil keputusan pada perguruan tinggi. Sedangkan untuk how, Well and Ross menyatakan terdapat 3 jenis mekanisme dalam tata kelola teknologi informasi yang perlu dijalankan, melengkapi satu sama lain untuk mendapatkan tata kelola yang optimal. Ketiga tipe mekanisme tersebut adalah decision making struktur, alignment proses, dan communication approach. Di sini yang pertama, decision making struktur itu, mekanisme ini adalah mekanisme yang bersifat tidak terstruktur. Alignment proses ini adalah proses penyelenggaraan membahas tentang internalisasi pengambilan keputusan tentang teknologi informasi ke dalam mekanisme suatu organisasi. Dan yang terakhir ada communication approach, yaitu perguruan tinggi A perlu mengembangkan mekanisme komunikasi untuk menyampaikan informasi tentang keputusan dalam mengkomunikasi informasi secara semacam ini adalah gap antar pihak-pihak yang saling berkomunikasi. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai tugas tata kelola teknologi informasi, meringkas materi dari pertemuan 3 sampai dengan pertemuan 7. Saya harap teman-teman semua dapat mengerti dan dapat dipahami. Jangan lupa untuk waspada dalam coronavirus 19, yaitu diam di rumah, stay safe, jaga kesehatan, dan semua selalu aman dan cepat selesai dalam segalanya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.